kayak kita kan pertama kan tanah awana juga kurang gitu memilih, tapi berjalan dengan waktu kita lihat indukan kita awana banyak yang kurang bagus. Akhirnya terpaksa sebagian kita akhir. Kita buang, terus yang kurang bagus kita buang. Yang bodinya panjang kita buang, ekornya kecil kita buang, dayung pendek kita buang. Kalau warna nggak merah kita buang. Buduh. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Jadi kita hari ini lagi jalan-jalan lagi, seneng banget akhirnya setelah lama sempat sakit sedikit, akhirnya bisa jalan-jalan lagi. Ini buat banyak yang nanya sakit apa, sebenarnya sakit saya simpel, cuma sakit mah doang. Hari ini kita lagi di mana? Kalian bisa lihat sendiri kalau udah lihat tank kebanggaan ini, kita lagi namanya di OneNet ya teman-teman ya. Di sini udah terisi air ini ada air tampungan. Bisa lihat teman-teman lihat tanpa filter airnya sejernih ini, pantesan ikannya semua beranak dengan sangat baik. Nah kalau udah dilihat lebih lanjut lagi ada kamera di sini. Jadi bukan hanya kita doang yang hari ini ngevlog, ada kalau ada kamera ini teman-teman tahu ini ada siapa? Ada Indo Dragon di sini. Jadi hari ini vlognya sederhana banget sebenarnya, seru banget. Kita mau mengulik kenapa sebenarnya sih ikan dari OneNet itu sebenarnya bagus-bagus dan standarnya udah oke, warnanya udah nggak pernah berubah, anatominya kurang lebih seperti itu. Sebenarnya asalnya kenapa? Jadi hari ini kita mau membedah satu kolam. Ceritanya kolam ini adalah generasi keberapa saya nggak tahu, nanti saya mau tanya ke Akongnya. Jadi kolam ini mau dimasukin ke akuarium ini nanti untuk dipilah, yang bagus dimasukin lagi ke kolam indukannya, yang kurang bagus nanti dibuang dan dimurnikan. Jadi makin lama ikan OneNet ini bukan semakin jelek tapi akan semakin bagus. Nah hari ini kita juga berkesempatan sangat spesial banget nih, dikasih kesempatan untuk melihat proses panen di akuarium. Jadi selama ini memang saya ngeliat cuman yang ada di kolam doang. Nah hari ini kita bisa lihat secara langsung nih, live. Biasanya cuma bisa lihat di TikTok sama di sosial media lainnya, kali ini kita bisa lihat langsung. Nanti kita kasih lihat kalian dan reaksi kita seperti apa. Yuk kita langsung ke tempat kolamnya. Oke, jadi kita sekarang dengan pemilik dari OneNet sendiri, namanya Ko Akong ya. Yeah. Jadi hari ini kita mau ngapain rencananya Ko Akong? Hari ini kita ada mau panen induk, ada 2 indukan di akuarium nih. Oke. Kita berharap kita ada di pangkutan di kolam sampai akuarium itu berhasil, tidak muntah ikannya. Oke. Biasanya sukses rate-nya berapa persen nih kok? Yang kita pengalaman sekitar 70-75% berhasil. 70% berhasil. Oke, kita doakan berhasil deh. Ya. Nah, tapi katanya hari ini kita mau bedah kolam juga ya ini? Iya, karena ini kolam sudah cukup lama, sudah hampir 3 tahun belum dicuci bersih semuanya. Jadi kita mau pindahin induk-indukan kita ke kolam sebelahnya. Jadi kolam kita mau sedot lagi lumpurnya, dibersihin untuk membuang amonia kotor ini. Oh, jadi pembersihan lumpur ini harus dilakukan setiap berkala 3 tahun sekali? Setiap 1,5 tahun sampai 2 tahun. Nah, ini sekalian dibersihkan, sekalian dengar-dengar katanya mau di showcase dan dipilih lagi ya? Iya, kita mau nunjukin indukan-indukan OneNet kayak apa sih? Oh, ini seru nih ya, hari ini berarti seru nih. Para penghobi bisa lihat. Iya. Nah, tadi saya tuh nanya sebenarnya ke diri saya sendiri, kenapa sih sebenarnya ikan OneNet ini bisa sampai warnanya tuh stabil semua kayak gitu semua, paling enggak anatominya kayak gitu semua. Jadi semakin lama saya lihat ya, dari pertama saya kesini, saya lihat ikannya itu semua cetakannya udah bagus-bagus semua. Gimana sih sebenarnya, boleh ceritain nggak sedikit perjalanannya supaya teman-teman tahu susahnya tuh gimana nih? Kayak kita kan pertama kan tanah awana juga kurang gitu memilih untuk indukan, tapi berjalan dengan waktu kita lihat indukan kita warna banyak yang kurang bagus. Akhirnya terpaksa sebagian kita akhir. Kita buang, terus yang kurang bagus kita buang. Yang bodinya panjang kita buang, ekornya kecil kita buang, dayung pendek kita buang. Kalau warna nggak merah kita buang. Buduh, jadi banyak ya akhirnya ya? Banyak, jadi banyak kriteria yang harus kita buang. Maka kalau kita punya ikan OneNet semuanya sekarang harus dayungnya panjang, anatominya lebar, ekornya lebar, sirip bawahnya harus panjang. Jadi kok kita lihat memang OneNet ini ciri khasnya sangat jelas ya teman-teman. Kalau gue pribadi, saya lihat
ekornya tuh biasa bentuknya bulat kerangnya. Ya, kekerang. Ya bener ya. Ya. Jadi dia selalu ngeprek begini loh, nggak pernah dia kayak yang lemes-lemes gini, nggak pernah. nggak ada. Saya jarang lihat sekali. Kalau ada mungkin dikit Kita banget. akhir udah. Akhir ya. Terus saya lihat memang warnanya memang hama badannya itu nggak bisa dapat lah. Kalau di kolam-kolam lain biasanya kurang lebih badannya nggak bisa setebal ini gitu loh. Jadi kalau misalnya dari 100% nih kita ngomong ya 100%. Biasa yang lulus sensor sampai kita keep itu berapa persen? Untuk saat ini masih sekitar 20% lah. Wah. Itu yang udah pilihan sekali ya. Karena proses ini untuk sortir sampai dia benar-benar menuju standar ya. Iya. Itu banyak yang harus kita korbankan itu. Nah jadi wajar banget teman-teman kalau di rumah harga arwana itu agak melejit. Iya. Karena dari 100% itu semuanya diproses sehingga cuma 20% doang yang bagus. Nah semua orang kan berharapnya kita jual arwana sampai 80% dipaksa di market semua dijual mahal gitu. Kalau di sini enggak loh, kita bener-bener pilih yang kualitasnya bener-bener. Jadi teman-teman kalau di rumah itu udah layak. Jadi kalau udah beli segini udah value for money-nya tuh udah oke gitu. Maka kita kenapa ikan walet agak mahal? Karena satu kita waktu kecil kita udah yang pertama kita proses pembuangnya yang cakil. Cakil buang. Okay. Setelah itu ada 25 cm. Kita mulai pilih anatominya. Sisanya buang lagi. Nanti masuk ke 40 cm kita sortir lagi. Buang lagi. Lihat lagi anatomi, lihat warnanya lagi. Nah, yang kurang kita akhir lagi. Nanti sisa pembesaran itu adalah ikan-ikan pilihan semua ya. Wah ya, pantas banget tadi kita sempat lihat jalan-jalan di sana. Semuanya udah satu kolam, nggak ada yang sama sekali. Karena itu memang udah pilihannya, udah rata. Nah, teman-teman di rumah juga harus tahu kalau untuk membreeding arwana ini sebenarnya butuh waktu yang cukup lama. Jadi nggak bisa kita katanya sih rumornya 2 tahun, 3 tahun udah bisa beranak. Itu ya mungkin di tempat lain bisa mungkin di alamnya atau mungkin nanti jadi anaknya lebih kecil mungkin lebih susah besar. Kita nggak tahu namanya muda kita masih belum terbiasa ya kok ya. Jadi kalau di sini tuh indukannya rata-rata tuh udah mature kira-kira berapa tahun ya satu generasi itu? Satu generasi minimal 5 tahun. 5 tahun. Kita untuk mencapai generasi yang baik, kita butuh sekitar 10 tahun lah. Jadi sebenarnya perjalanannya ini kalau udah dimurnikan 3 kali aja teman-teman, kira-kira udah mencapai 15 tahun sampai 18 tahun. Jadi wajar ya. Kalau memang sesuatu yang dibuat dengan baik dan memang hati-hati buatnya, harganya biasanya lebih mahal, teman-teman yang nggak boleh harus menghargai lah ya. Ya kita langsung lihat aja tuh induknya diambil. Oke. Thank you kok. Oke, makasih. Jadi teman-teman kita sekarang lagi mau ngambil induknya ya. Semoga berjalan dengan lancar. Di sini sih rame, ada Asia Vlog, Dendo Dragon. We're hanging with the big boys now. Ini salah satu sesepuh. Jadi kita harus cepet-cepet angkat guys. Ternyata capek banget. Ini kita lihat indukannya full block. Tidak. Ya. Semua masih ada ya. Bukannya kayak gini sih. Anaknya mantap nih, Di. Wow. Tebal ya. Udah Pak, nyangkut. Nah, habis. Mulutnya, mulutnya. Dah. Indukannya tuh, waduh. Waduh, udah makan dia. Coba ya. Tutupnya.
angkat ya. Oke, mantap. Oh, gila, oi. Oke. Nah jadi itu dia keseruan panen di akuarium sangat menegangkan banget karena tadi kita mesti bawa dari ujung kolam sampai ke akuarium ini dan berharap dia tidak muntahin ikannya. Untungnya sih nggak dimuntahin. Nah ini dapat 17 ekor. Mungkin Tuhan tahu kita lagi mau menaikkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Tapi kalau teman-teman lihat ini panennya lumayan tua ya, jadi telurnya pun udah mau habis. Buat teman-teman yang belum tahu proses ikan arawana itu dari bayi sampai ke dewasa itu kayak gimana, datang nanti di Kemang ada acara namanya Arokap Jakarta. Dan di sana ada booth kita, ada saya, Ronald Has dan macam-macam teman-teman lainnya di sana akan dijelaskan gimana caranya ikan arawana ini bisa berkembang biak. Pokoknya seru deh, jangan sampai ketinggalan. Tanggal 13 sampai 17. 13 sampai 17 di Lipopo Kemang. Sampai jumpa di sana teman-teman. Ini indungan keduanya guys, kita melakukan percobaan yang kedua. Ekornya lebih gede ya kerang, wih, ini lebih gila lagi kayaknya yang tadi guys. Ada, wih, ternyata masih ada guys. Ternyata guys, Wow. Pak, kasih kamera, Pak. Ya, dekat-dekat, agak mundur dikit, Ya. Ini lebih tua umurnya. udah berenang, yeay. Ya nggak dijual deh dia. Nih, gitu. Iya. Pak coba Pak sentin nanti Pak. Wow. Guys. Guys, ini namanya bonitang fish, guys. Masih ngisi Pak, masih. Tuh, anak-anaknya tuh. Anakannya dijual, sold. Anak-anaknya udah berenang tuh. Sold in the dragon. Wih. Ngisi air lagi kali ya? Pak, diketadin lagi dong, Pak. Diketadin lagi dong, Pak. Ntar dulu. Ambil anakannya dulu ya. Nggak mau. Wih. Pandel ya. Tuh anak-anaknya ikutin induknya tuh, anak-anaknya ikutin induk tuh. Bisa masuk ke mulut tuh nanti. Nah, ini tadi kalau teman-teman lihat yang tadi masih belum bisa berenang sendiri, yang ini udah nih beda berapa hari aja. 50 hari. Udah bisa. 50 hari. Beda 5 hari udah bisa terbang. Coba masuk mulutnya tuh lihat. Coba ikut mamanya tuh sini ya. Oh, iya. Sorry ya. Dia mau ikut. Sorry nih. Sorry juga. Mau foto doang. Dimaafin. Besi. Kita mau ngapain? Enggak, kayu besi. Kita mau nyortir indukan. Wih. Tapi hari ini yang nyemplung Arnoldi. Kalau ada yang bagus kita mau ambil. Biasa guys. Paling enak ya nyemplung kayak Arnold. Kalau minta videonya Arnold aja nanti. Ya ini sekarang lagi proses pemindahannya. Nanti kita lihat hasilnya kayak apa. Kira-kira beginilah proses pensortiran. Ini dihadiri banyak banget orang nih. Nold, kasih lihat crowdnya Nold. Jadi banyak banget ya dari No Dragon, dari Esa Vlog, dari macam-macam semua yang nge-vlog di sini menyaksikan bahwa memang benar-benar di sini itu quality-nya number one. Nah kurang lebih keseruan hari ini kayak gitu teman-teman, kita berhasil ngasih sortir sama tahu kenapa arwana dapat bagus itu susah banget.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Michael undur diri. Bye. Ya. Nah, giring-giring. Ah, ya, ya. Dia dari sini udah lagi. Pak, kalau kecil-kecil, dayung itu pindah ke sebelah sana ya, Pak. Diulung di detail ya.